Pak Haji, ayo masuk ke kamar. Iya Pak Haji, tadi ada suara mukul di kamar. Arwah yang tak tenang. Setelah berhari-hari gagal memanggil arwah Pak Jalil, akhirnya Pak Haji mengambil keputusan berbeda. Ia mengubah strategi. Mereka semua harus berpencar di sekitar lokasi tempat. Tujuannya, agar arwah almarhum bisa lebih mudah datang, tanpa terganggu energi yang terlalu ramai di satu titik. Malam itu Yusuni. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di tengah kesendirian dan doa yang terus Pak Haji lantunkan, tiba-tiba hawa dingin menyergapnya. Suara angin berubah lirih, seperti bisikan. Lalu, sosok arwah Pak Jalil muncul di hadapannya. Wajahnya muram, matanya seperti menyimpan luka yang dalam. Tanpa peringatan, arwah itu masuk ke tubuh Pak Haji. Tubuh Pak Haji gemetar, matanya berubah tajam. Suaranya berat, bukan lagi milik Pak Haji, tapi milik Pak Jalil. Dhot, Kona, dan Robi bersama Yusuf dan Pak Rungkat segera menghampiri saat merasakan ada yang aneh. Mereka menyadari arwah Pak Jalil telah hadir. Pak Rungkat, yang paling dekat dengan almarhum, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Matanya berkaca-kaca. Apa yang bikin kau tak tenang, Jalil? Tanya Pak Rungkat dengan suara bergetar, menahan air mata. Melalui tubuh Pak Haji, arwah Pak Jalil menjawab dengan lirih namun jelas, "Aku diracun. Bukan karena masuk angin seperti yang dikira." Kejutan menyelimuti semua yang hadir. Pak Rungkat mengepal tangannya, matanya merah, emosinya memuncak. "Siapa yang tega racunin lu? RT?" teriaknya. Dengan suara parau penuh dendam, arwah Pak Jalil mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dewi yang racun aku. Dia dalangnya, bersama bodyguardnya, mereka yang habisi aku. Semua terdiam, membeku dalam keheningan yang kini berganti ketegangan. Nama Dewi, yang selama ini tak pernah dicurigai, muncul sebagai biang keladi. Dan kini mereka tahu, Ketelan bilam selesai daigakan. Arwah Pak Jalil belum bisa tenang, sampai kebenaran dibuka dan pembalasan dilakukan. Suasana berubah tegang. Setelah mendengar pengakuan dari arwah Pak Jalil melalui tubuh Pak Haji, semua yang hadir terdiam. Semua saling pandang, antara kaget, marah, dan takut. Yusuf menelan ludah, sementara Pak Rungkat berdiri terpaku, matanya menatap kosong ke arah tanah. Pak Haji mulai lemas. Arwah Pak Jalil perlahan keluar dari debunya. Tubuh Pak Haji jatuh berlutut, napasnya berat. Tapi sebelum pergi, suara arwah masih terdengar lirih. "Bantu aku, jangan biarkan dia bebas begitu saja." Lalu hening, angin berhenti. Pak Jalil telah pergi, antak sementara. Dhot memecah keheningan. "Bro, Dewi, masa sih?" Kona menjawab pelan, tapi sering bolak-balik ke rumah Pak Jalil sebelum dia meninggal. Robi, yang dari tadi paling pendiam, angkat bicara. "Gue pernah dengar kabar, Dewi itu dulu sempat dekat sama Pak Jalil. Tapi katanya dia sakit hati karena gak dinikahin. Bisa jadi dia dendam." Pak Rungkat dengan suara berat dan penuh tekad menatap mereka semua. "Kita harus cari bukti. Gak bisa cuma percaya sama kata arwah. Tapi kalau ini benar, Dewi harus bertanggung jawab." Yusuf mengangguk. "Gue bantu. Kita cari tahu gerak-gerik Dewi. Dan bodyguardnya itu juga. Siapa dia sebenarnya?" Sepakat untuk menyelidiki secara diam-diam. Mereka membagi tugas. Robi dan Yusuf akan mencari CCTV sekitar rumah Dewi. Dhot dan Kona akan mengawasi pergerakan Dewi dari kejauhan. Sementara Pak Rungkat akan coba mengorek informasi dari warga sekitar yang mungkin tahu hubungan Dewi dan Pak Jalil. Malam itu, mereka bubar dengan satu tujuan, menyingkap kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Namun yang tak mereka sadari, Dewi pun mulai merasa curiga. Ia tahu arwah Jalil mungkin belum tenang, dan ia mulai bersiap untuk menghilangkan siapapun yang mencoba membongkar masa lalunya. Malam menjelang bahaya. Malam berikutnya, Yusuf dan Robi menyusup ke area dekat ruko Dewi yang memiliki kamera pengawas. Dengan bantuan seorang kenalan tukang servis elektronik, mereka berhasil menyalin rekaman CCTV beberapa minggu sebelum kematian Pak Jalil. Saat diputar, tampak jelas Dewi dan seorang pria bertubuh besar, kemungkinan bodyguardnya,
masuk ke rumah Pak Jalil larut malam, lalu keluar dengan tergesa-gesa beberapa jam kemudian. Fix, mereka datang pas malam sebelum Pak Jalil meninggal, gumam Yusuf. Sementara itu, Dhot dan Kona mengikuti Dewi dari kejauhan. Mereka melihat Dewi bertemu seseorang di sebuah warung kopi yang sepi. Dari kejauhan, terlihat Dewi menyerahkan sesuatu, mungkin uang, kepada pria misterius yang ternyata adalah orang yang sama dalam rekaman CCTV. Dia nyuap orang, bisik Kona. Kita mesti cepat laporin ke Pak Rungkad, sahut Dhot. Keesokan malamnya, Pak Rungkad dengan hati berat memutuskan untuk menemui Dewi secara langsung. Ia datang ke rumah Dewi seorang diri, membawa rekaman CCTV sebagai bukti. Suasana rumah Dewi sepi, hanya lampu taman yang menyala samar. Saat pintu dibuka, Dewi tersenyum tipis, seolah tahu siapa yang akan datang. Pak Rungkad, tumben malam-malam begini ke sini? Tanyanya datar. Aku cuma mau tahu satu hal, Dewi. Kenapa kamu datang ke rumah Jalil malam itu? Dewi menatap tajam, lalu tertawa kecil. Kamu percaya omongan arwah, Pak? Pak Rungkad meletakkan di meja. Aku percaya bukti, dan aku tahu kamu masih nyimpen sisa racun itu. Mendadak suasana menegang. Dari balik ruangan, muncul pria besar yang selama ini menjadi bodyguard Dewi. Tanpa banyak bicara, ia mencoba mengintimidasi Pak Rungkad. Namun sebelum keadaan memburuk, terdengar suara angin mendesir keras. Lampu rumah Dewi berkelap-kelip. Lalu tubuh Pak Rungkad gemetar, arwah Pak Jalil. Kali ini, amarah Pak Jalil meledak. Lewat tubuh Rungkad, ia menatap langsung ke arah Dewi dan berkata dengan suara berat, "Kau pikir aku akan diam di alam sana? Kau kini aku." Dewi mundur beberapa langkah. Ketakutan mulai menguasainya. Bodyguardnya mencoba menyerang Pak Rungkad, tapi tubuhnya terpental seperti ditolak kekuatan tak kasat mata. Dewi panik. Ia mengakui perbuatannya, sambil menangis dan memohon ampun. Ia meracuni Pak Jalil karena sakit hati, dibutakan dendam, dan didorong ambisi ingin menguasai harta peninggalan Jalil. Yang tiba tak lama kemudian, langsung memanggil polisi. Dewi dan bodyguardnya dibawa malam itu juga. Arwah Pak Jalil keluar dari tubuh Pak Rungkad dengan tenang. Ia menatap teman lamanya dan berkata, "Terima kasih, sahabat, sekarang aku bisa pergi dengan damai." Lalu sosoknya perlahan menghilang di antara cahaya bulan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Tapi nama Pak Jalil tetap dikenang sebagai RT yang jujur, dan kisah arwahnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Pak Rungkad kembali ke kehidupannya yang sederhana. Tapi setiap malam ia menatap langit, seolah masih berbincang dengan sahabat sejatinya yang kini telah tenang di alam sana.